Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Kegagalan PHT Lanskap di Indonesia. Nah, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Kak Pasrin, lalu saya sendiri Nisrina Hansa, lalu ada Jambunada Prabeswara, ada Ahmad Jody Radityo, dan juga yang terakhir ada Hadat Maulana Nurholis. Oke, untuk yang pertama adalah kita memulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, apa itu PHT Lanskap? Jadi, PHT Lanskap itu didefinisikan sebagai upaya yang dapat melindungi ketahanan pangan di suatu negara melalui pengelolaan hama yang ditetapkan dalam suatu wilayah geografi yang luas. Nah, strategi ini memiliki dua konsep utama atau dua pilar utama, yaitu melindungi area inti dengan nilai yang lebih tinggi, dan juga yang terakhir adalah melindungi buffer zone, di mana itu diintegrasikan dengan pengetahuan dari petani itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, apa hambatan dari PHT Lanskap di Indonesia? Sebenarnya dari jurnal yang berjudul The Rise and Demise of Integrated Pest Management itu menyebutkan bahwa terdapat dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan PHT di Indonesia. Yang pertama itu adalah menurunnya kesadaran kelompok tani, dan yang kedua adalah menurunnya kesadaran ekologis generasi selanjutnya. Nah, menurunnya kesadaran kelompok tani dan juga ekologis generasi selanjutnya ini disebabkan karena satu hal, yaitu selesainya program SLPHT dari pemerintah. Karena SLPHT ini dia bisa membangun kesadaran baik itu secara ekologis maupun kesadaran kelompok daripada masyarakat tani. Nah, lalu selanjutnya, apa tantangan ekologis yang kita hadapi sekarang ini? Karena ada menurunnya tadi menurunnya kesadaran ekologis daripada generasi sekarang ini, maka ada beberapa tantangan ekologis. Yang pertama karena kembalinya pola dari yang pertama itu sudah peduli terhadap lingkungan, kembali ke pola masa lalu, yaitu dengan penyemprotan pestisida maupun rodentisida, maka banyak sekali musuh alami itu yang hancur di sini. Lalu selanjutnya ada resurgensi hama secara nasional. Nah, untuk selanjutnya, Pada aspek hambatan sosial, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerapan hati laskap dalam pengendalian tikus menjadi kurang berhasil. Pertama, rendahnya partisipasi petani. Tidak semua petani terlibat dalam kegiatan pengendalian secara bersamaan. Akibatnya, masih terdapat lahan yang menjadi tempat berlindung dan berkembang biaknya tikus. Kedua, perbedaan pengetahuan dan persepsi petani. Tingkat pemahaman petani mengenai biogenetik dan strategi pengendaliannya masih beragam. Sebagian petani cenderung melakukan pengendalian setelah terjadi serangan, bukan populasi meningkat. Perbedaan persepsi ini menyebabkan tindakan pengendalian tidak berjalan secara seragam. Ketiga, lemahnya collective action atau tindakan kolektif. Pengendalian tikus tidak dapat berhasil apabila hanya dilakukan oleh sebagian petani. Diperlukan keterlibatan seluruh petani dalam satu hamparan agar populasi tikus dapat ditekan secara efektif. Keempat, koordinasi antar petani yang belum berjalan dengan baik. Kurangnya komunikasi dan kesepakatan bersama menyebabkan waktu tanam maupun pengendalian tidak dilakukan secara serempak. Akibatnya, habitat dan sumber pakan tikus tetap tersedia sehingga risiko serangan terus berkelanjutan. Next, Mbak. Selain faktor sosial, kegagalan penerapan PHT Lanskap juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan. Kelembagaan memiliki peran penting dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan pengendalian dilakukan secara terpadu. Pertama, kelompok tani yang tidak aktif. Kelompok tani seharusnya menjadi wadah koordinasi bagi petani dalam merencanakan dan melaksanakan pengendalian. Namun, ketika kelompok tani tidak berfungsi secara optimal, pengendalian cenderung dilakukan secara individual dan tidak serempak. Akibatnya, efektivitas pengendalian menjadi terbatas dan sulit memberikan dampak pada skala lanskap. Kedua, penyeluan yang tidak berkelanjutan. Kurangnya pendampingan dan penyeluan menyebabkan pemahaman petani mengenai konsep PHT lanskap tidak berkembang secara optimal. Dampaknya, petani kurang mampu menerapkan teknologi maupun strategi pengendalian yang tepat dan berkelanjutan. Ketiga, tidak adanya aturan bersama. Ketidakadaan kesepakatan mengenai waktu tanam maupun waktu pengendalian menyebabkan setiap petani mengambil keputusan secara mandiri.
Kondisi ini menghambat pelaksanaan pengendalian yang terkoordinasi dan mengurangi keberhasilan pengendalian tikus pada tingkat hamparan. Keempat, lemahnya kolaborasi antar stakeholder. Pengendalian tikus tidak hanya melibatkan petani, tetapi juga kelompok tani, penyuluh, pemerintah desa, dan dinas pertanian. Ketika koordinasi dan kolaborasi antar pihak tersebut tidak berjalan dengan baik, program pengendalian menjadi tidak terintegrasi dan sulit dilaksanakan secara berkelanjutan. Next, Mas Jambu. Berikutnya yaitu faktor kegagalan PHT. Yang pertama itu ketidakserempakan pengendalian tikus antar petani. Yang kedua, pengendalian yang dilakukan secara parsial menyebabkan tikus berpindah dari lahan yang tidak dikelola ke lahan yang sudah dikendalikan, sehingga populasi dapat kembali menjadi banyak seperti semula dan menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, yaitu tikus sawah memiliki mobilitas tinggi dan berkembang biak dengan cepat. Jadi itu menyebabkan eh, tingginya tingkat reproduksi dari tikus tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Singleton et al. 2005 itu menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian tikus di lahan sawah Indonesia dipengaruhi oleh faktor pengelolaan yang dilakukan secara terkoordinasi dan secara serempak yang dilakukan oleh petani, baik itu dalam bentuk komunitas. Selanjutnya, prediksi kegagalan PHT ini dapat dilakukan eh, dengan gejala awal atau prediksi sejak awal, yaitu yang pertama partisipasi petani yang cenderung rendah, kemudian yang kedua koordinasi kelompok yang rendah atau lemah, kemudian yang ketiga belum adanya penerapan pengendalian berbasis ekologi secara kolektif. Menurut Jacob et al. 2010, di Indonesia penerapan PHT sangat dipengaruhi oleh keterlibatan petani, kemudian pengelolaan habitat secara bersama, dan tindakan pengendalian yang terkoordinasi antar kelompok petani. Kemudian apabila faktor-faktor tersebut belum terpenuhi sejak awal, maka kemungkinan besar akan terjadinya kegagalan PHT yang dilakukan. Meskipun tidak semata-mata gagal, namun kemungkinan besar akan terjadi kegagalan. Dito, lanjut Dito. Halo, 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 Kedengaran, kedengaran, lanjut. halo, apakah terdengar suaranya? Terdengar, Mas, terdengar. Halo, apakah terdengar suaranya? Terdengar, Mas Dito, terdengar, mantap, terdengar. Halo, apakah terdengar suaranya? Terdengar, Mas, terdengar. Lanjut, lanjut. Selanjutnya Terdengar. adalah, oh ya, selanjutnya adalah salah satu contoh penerapan PHT yang dilaksanakan di Vietnam yang diriwayatkan oleh jurnal Palis tahun 2007 tentang Social and Cultural Dimension of Rodent Pest Management. Jadi dilaksanakan pengendalian tikus ini dengan pembuatan CTBS, yaitu membangun suatu area dengan tanaman perangkap atau trap crop yang ditanam lebih awal.
yang tujuannya untuk menarik tikus menuju perangkap sekitar 3 minggu lebih awal daripada penanaman sawah di sekitarnya. Areanya itu berukuran 20 kali 20 meter dan di sekeliling areanya itu dikelilingi oleh pagar dari plastik yang di pagarnya itu terdapat lubang yang berisi perangkap di dalam lubangnya tersebut. Selanjutnya adalah dengan jalur masuk bagi tikus langsung menuju perangkap. Jadi yang tadi lubangnya itu langsung menuju ke perangkap. Kemudian perangkapnya itu setiap hari dipantau untuk memeriksa tikus yang tertangkap. Selanjutnya pembangunan perangkap tersebut atau TTPS itu memberikan efek halo, yaitu dapat mengurangi kerusakan akibat tikus seluas 10-15 hektar. Ini adalah ilustrasi dari gambarnya. Tadi seperti dilihat terdapat ger, ger dari plastik hitam. Kemudian di dalamnya itu sudah ada perangkapnya. Jadi tujuan dari tanamannya yang di dalam itu sebagai aromatik untuk menarik tikusnya agar menuju ke area padi ini. Nah, ini ilustrasinya. Selanjutnya adalah untuk cara sosial pendekatan yang digunakan itu dilakukan dengan inisiator dari program itu bertanya terlebih dahulu dan survei ke petani. Apakah para petani bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut? Setelah terkumpul beberapa orang, kemudian dilakukan koordinasi untuk sosialisasi dilaksanakan kegiatannya. Kemudian juga disampaikan bahwa kegiatan ini tidak serta-merta dilaksanakan pada saat sosialisasi ini saja, tetapi secara berkelanjutan. Kemudian juga sebagai yang paling penting ini adalah memberikan mengenai manfaat dari programnya ini, agar partisipannya itu tertarik mengikuti program ini. Selanjutnya, ini selanjutnya adalah gambar dari ini tabel dari partisipan yang mengikuti dari program yang dilaksanakan di Vietnam. Ini efektivitasnya ini dapat ditandai dengan jumlah partisipan yang bergabung dalam kegiatan. Kemudian ini setelah pasca kegiatan selesai, untuk indikator keberhasilannya itu mereka memiliki niat untuk membuat kelompok yang melanjutkan program yang telah diinisiasi tadi tanpa menunggu dukungan dari pihak manapun seperti dari pemerintah. Nah, ini selanjutnya adalah program dapat tetap berjalan. Nah, ini indikator bahwa program ini berjalan secara berkelanjutan karena mereka ini bisa melakukan seperti ini karena sudah mendapatkan manfaat dari adanya program tersebut. Selanjutnya, nah ini mengapa program ini dapat tetap berjalan seperti yang telah dikatakan tadi, karena tertarik yang pertama, kemudian karena telah merasakan manfaatnya dibanding dengan pengendalian secara biasa menggunakan rodentisida. Selanjutnya, kelemahan dari program TTPS ini harus dilaksanakan secara berkelompok atau skala besar. Selanjutnya ini tingginya biaya bahan, padahal sebenarnya jika dikalkulasi ini lebih murah karena dilaksanakan secara bersama-sama, serta butuh tenaga kerja yang banyak karena harus menambah masa untuk menanam dari tanaman yang untuk lab ini dan juga peralatannya. Selanjutnya untuk satu unit dari CTPS ini membutuhkan biaya 1,5 juta dong. Tapi sebenarnya ini lebih apa namanya? Lebih murah ya karena ini dapat memberikan perlindungan area sekitar 15-20 hektar. Jadi sebenarnya ini biaya ini sebenarnya jika sendiri ini lebih mahal, tapi karena bersama-sama ini jadi lebih murah. Selanjutnya, nah ini ada salah satu contoh dari kegagalan dari program yang telah dilaksanakan di Vietnam ini karena terjadinya miskomunikasi dan salah persepsi. Ini terjadi di daerah Sukrang. Jadi satu unit CTPS yang membutuhkan 1,5 juta dong dan memberikan perlindungan 15-20 hektar ini jika dihitung
biayanya ternyata hanya 75.000 sampai 100.000 dong petani. Tapi petani ini tidak menyadari adanya biaya per hektar ini karena mereka langsung menghitung ini berdasarkan satu unit yang 1,5 juta dong ini. Jadi mereka menganggapnya ini mahal. Padahal ada konsep berbagi kelompok ini yang belum dipahami dengan baik oleh para petani. Nah, kesalahpahaman ini dapat diminimalkan melalui pembentukan koperasi atau klub atau kelompok pengendalian hama terpadu. Jadi, lebih untuk menghindari adanya kesalahan ini, lebih baik ini dilakukan secara koordinasi terlebih dahulu ke banyak orang sehingga persepsi mengenai biaya ini bisa disamakan. Selanjutnya, selanjutnya, oh ya, saya sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Masuk pada pendekatan yang mesti dilakukan itu adalah pendekatan teknis semata tidak cukup. Jadi kegagalan PHT landscape konvensional itu membuktikan bahwa ekologi tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Di mana masalah utamanya itu adalah mobilitas dan ketidakserempakan. Jadi pola tanam antara lahan yang tidak serempak itu akan menciptakan area refuge atau tempat perlindungan bagi hama tikus. Dan tentunya juga akan memberikan pasokan makanan yang terus-menerus bagi tikus sawah. Nah, solusinya itu ialah berubah ini ya. Slide, sabar, slide ini dia. Solusi utamanya adalah pergeseran paradigma di mana merancang ulang, perlu adanya rancangan ulang yang mengintegrasikan modifikasi ekologi dengan penguatan modal sosial dan komunikasi komunitas. Lanjut. Nah, untuk itu ada strategi desain ulang yang dapat dilakukan seperti mengubah pendekatan instruksional dan kaku menjadi gerakan kolektif komunitas partisipatif. Jadi dapat dilakukan yang pertama itu sinkronisasi kalender tanam. Jadi dapat dilaksanakan forum musyawarah tatap muka untuk menyepakati jadwal tanam dengan memanfaatkan kearifan lokal seperti Pranata Mangsa untuk memutus siklus hidup hama. Jadi sinkronisasi kalender tanam ini dapat juga dituangkan dalam bentuk perdes atau peraturan desa. Jadi dalam peraturan desa tersebut akan mencantumkan eh, bahwa pengolahan lahan ataupun penanaman itu harus serempak. Jadi bila dilanggar tentu ada konsekuensinya yang namanya peraturan. Seperti yang ada di tetangga kabupaten saya, karena kebetulan sawahannya itu sawah irigasi, jadi pengaturan airnya jelas. Jadi misalkan di blok A itu waktu pengolahan sampai dengan penanaman itu harus serempak. Kalau tidak, dia tidak akan kebagian air. Jadi kalau misalkan sudah ditentukan bahwa di blok A ini waktu penanamannya, waktu pengolahan dan penanamannya dari tanggal sekian sampai sekian, ketika misalkan ada salah satu anggota kelompok yang tidak melakukannya atau mengolah lahan atau penanaman di bukan tanggal tersebut, maka dia tidak akan kebagian air. Karena sumber air yang ada itu akan dialirkan lagi ke blok-blok selanjutnya. Karena keterbatasan air yang ada. Jadi harus diatur sedemikian rupa. Nah, mungkin itu bisa diterapkan juga dituangkan dalam perdes agar eh, terjadi penanaman secara serempak. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran via institusi lokal. Jadi melembagakan evaluasi ekologi ke dalam tradisi desa yang sudah mengakar kuat seperti kelompok selapanan atau pertemuan rutin 35 harian demi keberlanjutan tanpa dana dari luar. Nah, jadi eh, biasanya untuk mengatasi rendahnya pengetahuan di tingkat petani itu yang seringkali menurun karena biasanya ketika kegiatan yang dari luar atau kegiatan dari pemerintah seperti entah itu sosialisasi
ataupun kegiatan sekolah lapang ketika sudah berakhir, itu biasanya kegiatan juga di tingkat petani akan langsung berhenti di situ juga. Padahal seharusnya kegiatan-kegiatan seperti itu tetap harus dijalankan di internal di kelompok taninya. Sehingga eh, update daripada informasi-informasi terkini ataupun teknologi-teknologi yang dapat diterapkan untuk mencegah daripada hama tikus ini dapat diedukasi dan dapat dipelajari oleh seluruh pihak petani yang ada di situ. Kemudian koordinasi aparatur desa. Jadi di sini itu melibatkan tokoh yang dihormati seperti kepala desa ataupun kepala dusun atau juga mungkin RT yang secara langsung untuk memberikan arahan komunal, mempermudah mobilisasi seluruh warga desa. Jadi untuk mengatasi hambatan koordinasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi petani dapat ditekan secara efektif jika aparatur desa itu dilibatkan secara langsung. Jadi menurut Fakih Raharjo dan Pimbert itu mengidentifikasikan bahwa aparatur desa seperti kepala desa ataupun kepala dusun memiliki peran historis yang sangat kuat dalam mengordinasikan petani dan memberikan arahan untuk melakukan kerja bakti ataupun aksi komunal dalam membasmi hama maupun memperbaiki saluran irigasi. Jadi mengingat masyarakat desa itu pada umumnya sangat menghormati struktur sosial lokal sehingga keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyusun jadwal pemberantasan hama secara terpusat itu akan sangat mempermudah mobilisasi seluruh warga. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah revitalisasi modal sosial dan ekologi landscape. Jadi, partisipasi petani tidak bisa sekedar diinstruksikan, melainkan harus digerakkan melalui ikatan moral dan gotong royong. Seperti contohnya melembagakan Gropoyakan Tikus. Jadi menjadikan aksi Gropoyakan itu atau pemburuan massal sebagai ritual wajib sebelum penanaman dilaksanakan. Nah, sanksi sosial alamiah berupa rasa segan atau malu kepada tetangga itu sebenarnya terbukti menjadi mesin penggerak partisipasi yang jauh lebih ampuh daripada instruksi teknis. Jadi untuk tradisi Grapyoko ini sukses diterapkan karena digerakkan oleh elemen modal sosial komunitas, yakni rasa saling percaya dan asas timbal balik. Jadi kalau menurut Pat Maningrum dan kawan-kawan itu menegaskan bahwa petani didorong untuk berpartisipasi bukan karena instruksi teknis dari pemerintah, melainkan oleh ikatan moral budaya gotong royong. Jadi petani akan merasa canggung atau memiliki sanksi sosial berupa rasa tidak enak hati jika mereka absen dari kegiatan tersebut. Karena mereka akan dianggap tidak peduli terhadap sawah milik tetangganya yang mungkin saat itu sedang diserang hama. Jadi model alternatif ini memanfaatkan sanksi sosial dan identitas kolektif sebagai penggerak utama keterlibatan petani. Kemudian pilar yang berikutnya adalah edukasi ekologis refugia, di mana mewajibkan penanaman bunga refugia dan pembersihan sarang tikus, seperti pada tanggul dan semak belukar yang ada di sekitar, yang disertai edukasi intensif. Jadi petani harus sadar bahwa refugia bukan sekedar proyek keindahan lingkungan semata, tapi melainkan tameng pelindung untuk musuh alami. Jadi selain memburu tikus, model ini dapat diterapkan untuk yang terintegrasi, salah satunya dengan menanam tanaman refugial di sekeliling pematang sawah untuk mengundang musuh alami hama. Jadi fakta di lapangan bahwa kesadaran ekologis petani itu masih sangat rendah. Jadi banyak petani yang menanam bunga refugia semata-mata demi keindahan lingkungan sekitarnya atau eh, sekedar mengharapkan keindahan semata. Jadi model ini mensyaratkan bahwa penanaman refugia dan manajemen tata ruang sawah harus selalu didahului dengan edukasi komprehensif agar petani secara mendalam memahami fungsi ekologis refugia dalam menekan hama dan tidak membiarkannya terbengkalai begitu saja. Next. Oke, berikutnya adalah komunikasi komunitas atau
sistem peringatan dini digital via WhatsApp. Jadi ini merupakan pemanfaatan media sosial untuk menjembatani media sosial tradisional dengan teknologi digital berbiaya rendah untuk mencegah ledakan hama lokal menjadi wabah regional. Jadi berdasarkan jurnal yang Patmin Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2005 itu merekomendasikan pemanfaatan komunikasi media sosial di tingkat kelompok tani, seperti pemanfaatan WhatsApp. Jadi terbukti efektif digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk mengumumkan jadwal kegiatan secara instan, meskipun pertemuan tatap muka juga tetap harus dilaksanakan. Jadi konsep ini juga sangat sejalan dengan perlunya pengawasan hama berbasis digital atau EPS Digital Surveillance di tingkat kawasan landscape. Nah, lebih lanjut juga dari jurnal oleh Pat Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2025 untuk komunikasi kultural dalam grup tersebut, seperti pemakaian istilah-istilah yang lebih apa ya, yang lebih pendekatannya agar masyarakat dapat mau untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menekan serangan daripada hama tikus. Nah, seperti itu contohnya yang dapat dilakukan itu misalkan ketika petani menemukan awal kerusakan hama atau lubang tikus di lapangan, itu petani dapat melakukan menginfokan melalui WhatsApp group beserta lokasi spesifik di mana terdapat gejala serangan awal ataupun lubang tikus aktif yang ada di hamparan lahannya. Nah, kemudian koordinasinya akan cepat dilaksanakan lintas aktor itu melibatkan petani dan aparatur desa, penyuluh dan PPT. Sehingga diharapkan dari pelaporan-pelaporan yang ada itu adanya tindakan serempak di mana akan terjadi mobilisasi peralatan dan pergerakan massa untuk aksi gropiokan tepat sasaran dalam hitungan jam. Jadi harapannya dengan adanya media sosial seperti WhatsApp ini yang mungkin bisa dibuat dalam bentuk grup yang isinya semua petani yang ada di kawasan tersebut, sehingga informasi-informasi terkait seperti serangan hama tikus itu dapat diantisipasi sedini mungkin dengan adanya informasi awal yang telah diberikan atau telah dilakukan oleh beberapa petani yang memang sebelumnya sudah ada gejala. Next. Oke, mungkin demikian presentasi dari kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan sebagai bahan referensi dalam pembuatan slide presentasi ini. Demikian. Ini tidak ada diskusi lagi kan, teman-teman? Oke. Oke, silakan tutup, Pak, Ibu moderator. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.